masyarakat hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan. Selalu pelihara kebersihan demi Indonesia sehat. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, senyum ceria, beraktivitas, bersemangat, sukses. Yes. Ya anak-anak, apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan masih diberikan semangat ya, walaupun suasana belajarnya di tengah pandemi COVID-19 ini belajar di rumah ya, atau daring ya, namun tidak menurunkan aktivitas belajar anak-anak di pagi ini. Ya anak-anak, seperti biasanya di program acara Simpel Jago kerjasama pemerintah Kota Bontang dan PKTV Bontang, perkenalkanlah Bapak Bambang Aribowo dari SD 005 Bontang Utara memberikan materi kelas 2 tema 4 subtema 2 pembelajaran 1 yang berjudul Hidup Bersih dan Sehat di Lingkungan Sekolahku. Ya, pertama-tama sebelum kita memulai aktivitas belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Berdoa dimulai. Ya Nana, marilah kita mengawali doa dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya Nana, selanjutnya marilah kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal Alamin. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik-baik. Setelah tadi kita bersama-sama berdoa, membaca Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan membaca doa sebelum belajar, ya marilah kita masuk ke materi di pagi hari ini, materi tema 4, subtema 2 pembelajaran 1 yang berjudul Hidup Bersih dan Sehat di Lingkungan Sekolahku. Ya Nana, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu, apakah anak-anak semuanya sudah melakukan atau menerapkan hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolahnya? Ya, ini ada contoh sebuah keluarga ya. Ini gambarnya ya, gambar sebuah keluarga. Itu ada ayah yang lagi memotong rumput atau kembang ya, rumput atau kembang di depan rumahnya. Kemudian ada ibu yang sedang menyapu, kemudian ada adik perempuan yang sedang menyiram tanaman, dan kemudian ada kakak laki-lakinya yang sedang membuang sampah di tempat sampahnya. Ya Nana,
Untuk subtema 2, pendalaman materi untuk belajar hidup bersih dan sehat di sekolah. Pembelajaran 1 ini di tema 4 subtema 2 ini muatannya ada bahasa Indonesia. Untuk KD-nya 3.4 ya. Dan 4.4 menemukan kosakata tentang lingkungan yang bersih ya. Nah, tujuannya kita dapat menemukan kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan yang bersih di dalam teks. Contohnya, nah, ada bersih, ada sehat, kemudian ada piket ya, biasa piket di kelas kan. Kemudian menyapu, mengelap, menyikat, ya kan? Mengepel, ya mengepel lantai kelas, dan rapi ya, dan kerapian. Ya, ayo kita temukan kosakata setelah membaca teks ya. Ya, Nana, ini ada teks ya. Teks yang berjudul tentang piket kelas. Kita akan baca bersama-sama ya. Judulnya ini piket kelas, itu di belakangnya ada gambar kelasnya ya, ada papan tulis, ada kursi, ada mejanya ya. Kemudian kita lihat juga sepertinya kelas itu rapi ya, Nana. Marilah kita baca bersama-sama teks bacaan yang berjudul piket kelas. Kelompok Dedi sedang melaksanakan tugas piket kelas. Mereka bekerja sama membersihkan kelas. Lantai kelas disapu hingga bersih, kaca jendela dibersihkan menggunakan kain lap, meja dan kursinya ditata rapi. Papan tulis dibersihkan menggunakan penghapus hingga bersih. Air di vas bunga diganti. Lemari dibersihkan menggunakan kemoceng. Semua sampah dibuang di tempat sampah. Ya, Nana, kita lanjut untuk pembelajaran 1, muatan SBDP ya. KD-nya 3.3 dan 4.3. Di muatan SBDP ini kita akan mengenal gerak keseharian dalam tari ya. Saat beraktivitas, kita biasanya melakukan gerakan khas ya, misalnya gerakan mengelap kaca, ya kan? Kemudian gerakan mengelap kaca itu tujuannya dapat dijadikan sebagai gerakan tarian. Ya, dari kita melakukan gerakan mengelap kaca itu kita bisa belajar gerakan tarian ya. Itu tujuannya. Kemudian berikut contoh gerakan tari meniru kegiatan mengelap kaca. Nah, kita bisa lihat ini ada gambarnya. Kegiatan mengelap kaca ya. Ini contoh gerakan tari dengan meniru kegiatan mengelap kaca. Yang pertama, gerakan kepala menoleh ke kanan dan kiri. Kemudian yang gambar kedua itu gerak tangan mengelap kaca secara bergantian. Yang ketiga, gerak kaki melangkah secara bergantian ke kanan dan ke kiri. Ya, Nana. Kemudian untuk muatan matematika tema 4 subtema 2-nya untuk pembelajaran 1 KD 3.1 dan 4.1 ya. Ini mengelompokkan bangun datar. Ya. Anak-anak pernah melihat bangun datar? Mungkin kita juga bisa buatkan kertas ya, pakai kertas itu bentuknya ini ada bentuk segitiga, kemudian ada bentuk segi 4 ya. Kita akan bahas ya sama-sama. Kita akan bahas bersama-sama. Banyaknya sisi, banyaknya sudut, dan titik sudut bangun datar dapat digunakan untuk mengelompokkan bangun datar tersebut. Ya, Nana, jadi kalau kita mau mengelompokkan bangun datar, kita harus mengetahui banyaknya sisi, banyaknya sudut, dan titik sudut dari bangun datar tersebut. Nah, kita baca, ini ada tulisan bangun datar yang memiliki 3 sisi. Ini kan ada bangun datarnya ya, memiliki 3 sisi, yang warna oranye ya. Kemudian, dia memiliki 3 sudut, dan 3 titik sudut disebut segitiga. Nah, jadi kesimpulannya Nana begini. Ini kan ada gambar segitiga ya, yang warna oranye. Nah, penjelasannya, bangun datar yang memiliki 3 sisi, memiliki 3 sudut, dan memiliki 3 titik sudut itu disebut bangun datar segitiga. Ya, jadi anak-anak perlu diingat,
Jika bangun datar yang memiliki 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut itu, maka disebut segitiga. Yang ke gambar yang kedua kita lihat yang warna ungu ini. Ini ada gambar segi 4 ya. Nah, gambar segi 4 itu bangun datarnya yang memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut disebut segi 4. Ya karena dia punya 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut, dinamakan segi 4. Jadi kesimpulannya bangun datar yang kedua yang warna ungu ini, karena dia memiliki 4 sisi, memiliki 4 sudut, dan 4 titik sudut, maka disebut bangun datar segi 4. Ya Nana, sampai di sini mudah-mudahan anak-anak paham ya dengan penjelasan Bapak. Ya Nana, kita lanjut. Selanjutnya ini ada gambar ya, ada beberapa gambar ya, gambar bangun datar ya. Nah, ini ada pertanyaan. Mana yang merupakan segitiga dan mana yang merupakan segi 4? Ayo. Apakah anak bisa menjawab gambar ini? Ini pertanyaannya, ada pertanyaan mana yang merupakan segitiga, mana yang merupakan segi 4. Ayo kita lihat bersama-sama ya. Yang merupakan segitiga itu gambar pertama warna biru itu karena ada 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut ya. Itu dinamakan segitiga. Kemudian kita bisa lihat lagi gambar yang paling bawah di sudut pojok bawah sebelah kanan yang warna oranye ya, itu juga segitiga karena dia memiliki 3 sisi, kemudian memiliki 3 titik sudut dan 3 sudut ya. Kemudian kita lihat gambar yang merupakan segi 4. Nah, segi 4 itu yang berwarna merah. Gambar yang berwarna merah itu bisa kita sebut segi 4 ya. Yang paling bawah itu ada gambar segi 4 ya, atau persegi ya, yang berwarna merah. Ya Nana, kita lanjut. Nah, kita masuk di pembelajaran subtema 2 ya. Setelah tadi kita mengenal pembahasan singkatnya, maka kita masuk ke materi tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Hidup bersih dan sehat tidak hanya kita lakukan di rumah ya anak. Kita juga harus hidup bersih dan sehat itu di sekolah. Kita juga bisa terapkan di sekolah. Kebersihan sekolah menjadi tanggung jawab semua warga sekolah, baik kepala sekolah, baik guru, wakil kepala sekolah, ya, TU, dan semua warga sekolah itu bertanggung jawab untuk kebersihan sekolahnya masing-masing. Dayu dan teman-teman menyadari hal itu. Ya, Nana, kita perhatikan ini ada gambar. Nah, kita amati ya, kita coba mengamati. Ini, ayo mengamati. Kita amati bersama-sama ya, Nana. Itu ada 2 orang perempuan, kemudian ada 3 orang anak laki-laki ya, atau siswa SD ya. Yang satunya mengelap kaca, satunya ada yang memakai sulap, yang perempuan. Kemudian yang perempuan satunya lagi, siswi yang satunya lagi, itu dia sedang menyapu. Ya, kemudian ada 2 orang laki-laki yang sedang berbincang-bincang itu ya. Nah, kita lihat apa yang dilakukan Dayu dan teman-temannya itu, apa yang dilakukan. Ayo anak-anak, ada yang tahu apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Ya, mereka itu sedang melakukan kegiatan bersih-bersih kelas ya. Kemudian, apakah kamu setuju dengan kegiatan mereka? Ya, apakah teman-teman setuju dengan kegiatan mereka? Ya, Bapak harap anak-anak setuju ya. Karena mereka kan memberikan contoh perilaku hidup bersih. Kemudian, pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti mereka? Nah, saya rasa atau Bapak rasa teman-teman atau anak-anakku di rumah pasti sudah melakukan semua ya. Karena kan kalau kita belajar di sekolah, kita memiliki kelas kita bersihkan bersama-sama, ada jadwal piketnya masing-masing. Nah, berarti semua sudah pernah melakukan kegiatan tersebut. Yang keempat, bagaimana perasaanmu setelah melakukan kegiatan itu?
perasaannya bagaimana anak-anak? Pasti yang pertama merasa senang ya. Senang karena dilakukan secara bersama-sama ya kan? Yang kedua, perasaannya setelah melakukan kegiatan itu, setelah senang, nyaman ya, nyaman karena apa? Karena ruangan kelas sudah rapi, terlihat bersih ya kan, dan udaranya pasti sehat juga untuk kita hirup. Ya anak, selanjutnya pembelajaran satunya ini Dayu dan teman-teman itu sedang bermusyawarah. Mereka membahas persiapan lomba kebersihan antar kelas. Seperti apa persiapannya? Kita akan lihat bersama-sama gambarnya ya. Ini ada gambarnya. Kita mengamati lagi ya. Ini Kita akan lihat ini ada gambar mereka lagi bermusyawarah atau melakukan percakapan ya anak-anak. Melakukan percakapan. Dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut. Lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan teman-teman? Nah ini Lani ya. Sebut saja Lani yang bertanya seperti itu. Kata Lani, lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan teman-teman? Kemudian sebut saja Anton ya. Anak laki-laki yang bernama Anton atau siswa yang bernama Anton, menurutku kita harus segera bersiap diri ya. Kemudian Lani menjawab ya, sebut saja Lani menjawab, setuju, kita harus segera gotong royong. Kemudian Dayu menjawab, kemudian apa yang harus kita persiapkan? Kemudian Tina, sebut saja kita sebut Tina ya, untuk siswi yang berikutnya, kita harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Nah, kemudian untuk temannya yang terakhir, mereka menanggapi, mari segera kita siapkan alat-alat tersebut. Ya, Nana, ini gambar ini ya, memberikan contoh kepada kita bahwa mereka ini melakukan musyawarah untuk kegiatan lomba kebersihan. Ayo kita lihat bersama-sama, ini ada pertanyaannya. Ayo berlatih ya. Jawablah pertanyaan berikut sesuai hasil musyawarah Dayu dan teman-teman. Kita akan mencoba jawab bersama-sama ya Nana. Yang pertama, pertanyaannya adalah, kegiatan apa yang akan diikuti Dayu dan teman-teman? Ayo kita lihat kembali kegiatan apa yang diikuti Dayu dan teman-teman. Ayo, ada yang bisa menjawab? Kegiatannya yaitu tentang dia bersama teman-temannya melakukan persiapan untuk kegiatan lomba kebersihan antar kelas. Ya, itu dia. Kemudian yang kedua, apa hasil musyawarah Dayu dan teman-teman? Anak-anak, ada yang tahu jawabannya? Apa hasil musyawarah Dayu dan teman-teman? Kita lihat gambarnya. Apa hasil musyawarahnya? Kita lihat hasil musyawarahnya. Mereka akan mempersiapkan segala sesuatunya dari hasil musyawarah tadi, baik itu mempersiapkan alat-alatnya seperti kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga ya, untuk mengikuti lomba kebersihan antar kelas ya. Jadi supaya dia tidak terburu-buru, mereka akan persiapkan segala sesuatunya, termasuk kerjasama atau gotong royongnya. Kemudian ada pertanyaan yang ketiga. Ini pertanyaannya masih seputar gambar tadi. Yang ketiga, bagaimana pendapatmu terhadap hasil musyawarah mereka? Nah, bagaimana pendapat kalian terhadap hasil musyawarah tadi? Ya, pendapatnya anak-anak menjawab seperti apa pendapatnya terhadap hasil musyawarah mereka. Ya, Pak Bambang ngerasa musyawarahnya sangat bagus ya, sangat berkesan karena segala sesuatunya dibicarakan dengan musyawarah, pendapatnya disatukan, kemudian mendapatkan hasil yang yang seragam ya, untuk kemudahan mengikuti lomba kebersihan. Ya, jadi pendapatnya disatukan, pendapat yang berbeda-beda tadi dijadikan satu supaya seragam.
Kemudian yang keempat, apa saja peralatan yang perlu mereka siapkan. Nah, kita lihat tadi ada bincang-bincangnya. Kita bisa lihat peralatan apa saja yang mereka siapkan. Peralatannya itu ada serbet, kemudian kain pel, dan vas bunga ya. Nah, itu peralatan mereka. Kemudian yang pertanyaan kelima, menurutmu apa manfaat kegiatan yang akan mereka lakukan? Nah, apa manfaatnya? Manfaat kegiatan yang akan mereka lakukan itu pertama, pasti kelas akan menjadi bersih ya kan? Kemudian nyaman, manfaat kegiatan yang mereka lakukan. Dari lomba kebersihan itu juga menimbulkan rasa semangat semangat gotong royong, semangat kegotong royongan ya, semangat gotong royong, kemudian solidaritas, rasa kekeluargaan ya. Kemudian juga manfaatnya bisa menerapkan perilaku hidup bersih itu dalam kehidupan sehari-hari ya, baik di rumah, sekolah maupun masyarakat. Ya, itu saja tadi kita sudah bahas semua pertanyaan dari pertanyaan nomor 1 sampai 5. Kemudian kita diskusi ya anak-anak. Kita berdiskusi, ini ada 3 kata di sini. Kita akan cari maknanya masing-masing. Itu ada gambar garis atau jalannya ya. Nah, yang pertama kita akan lihat kemoceng itu maknanya apa, anak-anak? Ada yang tahu maknanya, makna kemoceng? Ya, Bapak akan bantu menjawab ya. Kemoceng itu, anak-anak, itu bisa juga disebut sula ya. Dan itu kemoceng itu kegunaannya biasa untuk membersihkan debu atau kotoran. Ya, kita akan lihat makna kemoceng. Ada nggak di sini pembersih debu? Di sebelah kanan kita lihat kata-katanya, ada nggak pembersih debu? Kalau ada kalimat pembersih debu, berarti itu makna dari kemoceng. Ya, kita lihat bersama-sama. Kemoceng itu membersih debu ya. Kita arahkan dulu ya. Itu sesuaikan warnanya, karena kemoceng kan di sini gambarnya dia tulisannya di situ warna hijau ya, simbolnya. Kemudian di sebelah kanan juga warna hijau. Nah, kita samakan. Kemoceng itu yang maknanya sama dengan pembersih debu ya. Itulah kemoceng. Jadi kemoceng itu adalah pembersih debu. Kemudian yang kedua, kain pel. Kain pel itu kita bisa lihat kain pel itu, tapi ini warnanya tidak sama ya. Kalau kain pel itu biasa kita gunakan untuk mengepel rumah. Mungkin pernah lihat ibu atau bapaknya mengepel rumah atau kakaknya ya. Atau juga bisa digunakan untuk mengepel kelas, lantai keramik ya, agar terlihat kinclong atau bersih. Nah, itu menggunakan kain pel. Ya, kain pel itu kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai. Kemudian yang terakhir, vas. Vas itu tempat bunga ya. Kalau kalian punya bunga di dalam rumah supaya terlihat cantik kan pasti pakai vas bunga. Nah, itu namanya tempat bunganya, vas atau tempat bunga ya. Ya, next anak-anak. Kemudian kita membaca bersama-sama. Ini ada teks lagi yang berjudul Kelasku Bersih, Aku Bangga. Kita baca bersama-sama ya. Ya, anak-anak. Kelasku bersih, aku bangga. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut. Mereka mulai berbenah. Semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Dayu dan teman-teman mulai yang bergotong royong. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding terpajang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa menjadi sehat. Ya, Nana, itu tadi kita sudah membaca ya bersama-sama teks tadi. Ya, Nana, selanjutnya kita mengamati
Ini ada gambar apakah ini? Ada yang tahu? Ya betul anak-anak, ini gambar kelas ya. Ini ada gambar kelas yang terlihat rapi, bersih dan indah. Ya anak-anak, kelas Dayu adalah kelas yang bersih. Sudah tahukah kamu ciri-ciri kelas yang bersih? Amati gambar di bawah dengan teliti. Kita amati bersama-sama. Kelas yang bersih itu kita bisa lihat itu ada jendelanya. Jendelanya kacanya terlihat bersih karena mungkin rajin dilap ya anak-anak. Kemudian papan tulisnya itu bersih juga karena mungkin setelah ditulis di papan tulis, setelah guru menulis, kemudian ada bagian piket yang menghapus menghapus papan tulis tersebut ya. Kemudian kita bisa lihat itu di meja guru ada pas bunganya, kemudian tempat duduknya terlihat rapi, mejanya bersih ya kan? Ya, kita bisa lihat. Kemudian kita lihat meja dan kursi siswa juga tertata rapi ya. Semua berjejer sesuai dengan barisannya. Kursinya juga demikian. Kemudian itu mungkin sampingnya papan tulis itu ada kalender ya. Kalendernya juga tidak berserakan ya. Lantainya, apalagi lantainya ya, kita lihat bersih sekali ya lantainya. Berarti ini mungkin lantainya selalu disapu dan dipel. Ya sampai di sini anak-anak mungkin sudah memahami ya ciri-ciri kelas yang bersih. Kelas yang bersih itu ciri-cirinya pertama terlihat rapi, kemudian terlihat bersih, terlihat nyaman ya. Nyaman untuk dirasakan ya. Kemudian kelas yang bersih itu pasti penempatannya teratur, mulai dari mejanya, kursinya, papan tulisnya, ya semuanya serba bersih ya. Nah, ini ada pertanyaan anak-anak. Bagaimana suasana kelas yang kamu amati tadi? Bagaimana anak-anak? Apakah terlihat bersih? Ataukah terlihat kotor? Ataukah nyaman atau tidak nyaman? Ya, suasana kelas yang tadi kita bersama-sama kita amati itu suasananya bersih ya. Dan pasti suasananya juga nyaman. Kemudian juga pasti sehat ya. Kalau sudah bersih itu pasti sehat karena sudah merasa nyaman, udaranya juga sehat untuk kita hirup. Kemudian yang kedua, apakah kamu mengerti isi gambar itu? Ya, mudah-mudahan Bapak harap semua mengerti dari gambar tadi ya, mengerti gambar. Kita bisa lihat kembali gambar yang tadi. Ini ada gambarnya. Ya, ini gambar kelas ya. Semuanya pasti mengerti karena pasti pernah merasakan yang namanya duduk di kelas ya untuk belajar. Kemudian next berikutnya ini kita masih mengamati lagi. Dayu dan teman-teman telah bergotong royong. Ada yang menyapu lantai, ada yang membersihkan kaca, ada juga yang menata kelas. Gerakan menyapu lantai dapat dibuat dalam bentuk tari. Ya Nana, seperti Bapak jelaskan tadi di awal tentang tarian ya, gambarnya ini kita akan lihat. Gambar sebut saja Lani ya. Dia sudah berdiri menyamping, yaitu kepalanya diarahkan ke samping, kemudian memegang sapu ya, itu sapu lidi, yang mana tangan sebelah kirinya memegang di bagian atas sapu, kemudian yang tangan sebelah kanannya memegang di bagian tengah, yang tengahnya sapu ya. Ya, kita perhatikan temanmu yang bernama Lani ini memperagakan gerakan menyapu lantai. Perhatikan gerakan kepala temanmu. Kemudian perhatikan gerakan tangan temanmu. Perhatikan gerakan kaki temanmu. Kita bisa lihat. Nah, ini dia. Kita lihat penjelasannya masing-masing. Ini tirukanlah gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari seperti pada gambar berikut. Ini mungkin bisa anak-anak praktekkan bersama orang tua atau kakak di rumah ya. Gerakannya seperti ini, kepalanya ke samping, kemudian tangannya posisinya kedua tangannya memegang sapu ya. Nah, ini seolah-olah memegang sapu, kemudian posisi kakinya seperti itu ya. Ya, ini bisa diterapkan atau dipraktekkan di rumah masing-masing bersama kakak atau ibu ya. Kemudian kita akan mengenal yang namanya
ini ada alat musik ya. Kita akan mengenal alat musik yang dapat digunakan untuk tari ya. Biasanya misalnya itu ada namanya gendang, ada rebana, tamborin, dan tifa. Ya, gendang itu bentuknya seperti itu, anak-anak. Gendang, gambar gendang seperti itu. Kemudian gambarnya rebana ya seperti itu. Kemudian ada tamborin dan tifa. Ya, mungkin anak-anak sudah pernah lihat ya gambar seperti ini. Kalau gendang ini biasa kalau ada musik dangdut ya, atau musik ya pokoknya untuk alat musik lagu jaipong pasti memakai gendang. Kemudian juga ada rebana. Rebana ini kalau untuk pengajian ya, ibu-ibu pengajian juga bisa menggunakan ini. Tamborin juga sama. Kalau tifa ini biasa untuk musik ya, untuk alat musik ya, biasa penyanyi atau musisi ya, seniman lah, seperti musik reggae menggunakan ini bisa. Tifa, namanya tifa, ini jarang ya memang terlihat, tapi pasti ada. Jika alat musik di atas tidak ada, gunakan benda-benda di sekitar kelasmu sebagai alat musik. Nah, berarti kalau alat musik di atas tidak ada, anak-anak bisa menggunakan benda di sekitar lingkungan kalian ya, di rumah. Misalkan anak-anak bisa gunakan botol plastik bekas. Ya, next anak-anak, selanjutnya kita mengamati alat musik tadi. Perhatikan kembali gambar gendang dan tifa di atas. Gambar gendang dan tifa yang ini tadi ya. Kita lihat kembali, ini ada gambar gendang sama tifa ya. Nah, ini dinding gendang membentuk pola segitiga, dinding tifa membentuk pola segi 4 dan segitiga. Apakah benar dindingnya membentuk pola segitiga dan segi 4? Kita sama-sama lihat ya. Kalau gendang itu dinding gendang itu membentuk pola segitiga, apakah betul? Oh, ternyata benar ya, memang bentuknya seperti segitiga itu. Bentuknya gendang itu polanya. Kalau tifa membentuk pola segi 4. Ya, benar, segi 4 ya, karena ada 4 itu titik sudutnya. Ya, seperti alat musik tifa ini ya, memiliki 4 pola segi 4-nya. Ya, masih ingatkah dengan sisi, sudut, dan titik sudut pola bangun datar ya? Nah, kalau sisi kan yang itu, sisi itu yang permukaannya itu ya, itu namanya sisi. Kalau segitiga ada 3. Kemudian kalau sudut itu sudutnya ada 3 masing-masing, itu memiliki sudut yang 3 dan titik sudutnya juga 3. Lanjut. Nah, berikutnya kita akan berlatih. Ya, ayo kita berlatih ya. Tentukan bangun datar sesuai dengan banyak sisinya, banyak sudutnya, dan titik sudutnya. Nah, kalau banyak sisinya ada 3, banyak sudutnya ada 3, dan banyak titik sudutnya ada 3, tadi apa? Ada yang tahu? Ya, kalau ada 3, jumlah sisi, sudut, dan titik sudutnya berjumlah 3, masing-masing berjumlah 3, itu namanya segitiga. Kemudian, gambar gajah yang berikutnya kan, ini ada banyak sisinya 4. Katanya banyak sudutnya juga 4. Banyak titik sudutnya juga 4. Gambar apakah itu? Masih ingat anak-anak? Kalau banyak sisinya 4, banyak sudutnya 4, banyak titik sudutnya 4, tadi gambar apa? Ya, betul. Gambar segi 4. Ayo kita lihat masing-masing ya gambarnya. Nah, ini dia. Kita lihat masing-masing gambarnya. Nah, ini ada gambar yang A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, anak-anak bisa menyebutkan yang mana di sini yang termasuk segitiga. Nah, yang memiliki 3 titik sudut, 3 sisi, dan 3 sudut. Kemudian manakah di gambar ini yang termasuk segi 4? Ya, yang berjumlah sudutnya 4, titik sudutnya 4, dan sisinya 4. Kita bisa lihat gambar yang A itu 4 ya, titik sudutnya. Kemudian yang B 3. Kemudian yang C ada 4 titik sudut, yang D juga ada 3, yang E ada 4 titik sudut. Yang F ada 3, yang G ada 4, yang H ada 3, yang I ada 4. Ya, ini kita bisa membedakan atau membandingkan yang mana yang memiliki 3 titik sudut dan bangun datar yang mana yang memiliki 4 titik sudut. Berarti di sini kita bisa membandingkan yang mana segitiga dan yang mana segi 4. Ya, anak-anak, untuk pertanyaan terakhir ya, sebelum Bapak akhiri, ini ada pertanyaan.
anak-anak bisa menjawab di buku tulisnya masing-masing ya. Ini untuk meningkatkan pemahamanmu, kelompokkan bangun datar berikut. Kelompokkan sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya ya. Yang nomor 1 itu ada contohnya, bangun datar yang berbentuk segi 4 dimasukkan di situ, di kotak yang ada tulisannya bangun datar berbentuk segi 4. Kemudian yang bangun datar berbentuk segitiga dimasukkan di kotak yang ada yang di sampingnya, yaitu yang ada tulisannya atau yang ada kalimat bangun datar berbentuk segitiga. Buat anak-anakku yang sudah menyaksikan acara ini, ya mudah-mudahan program ini bisa bermanfaat buat kita semua ya, khususnya buat anak-anak kelas 2 SD sekota Bontang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.